Lu tau gak sih, di Twitter gambar selucu ini bisa menjadi medan perang buat orang-orang di sana. Absolute cinema. Dan kita bakal bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Selamat datang di ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan yes, rambut gua berubah gitu ya, dari gondrong menjadi rapih atau culun begini. Gue jujur udah muak banget. Akhir-akhir ini gue sering banget gitu jogging. Terus untuk bisa membuat image yang ramah dan baik gitu di komplek gue biasanya nyapa setiap kali ada orang yang lewat depan gue. Tapi somehow tiap kali gue nyapa itu gue nggak disapa balik, bahkan kayak orang tuh ngerasa takut gitu. Dan gak cuma sekali dua kali dong, bisa berkali-kali gitu. Gue sudah muak dengan persona preman gue. Mungkin kalau misalnya gondrong di gunung gitu ya, bisa bener-bener fungsional banget. Kenapa? Karena kalau misalnya emang pengen dibegal gitu, begalnya mungkin bakal ngira kayak, oh ini temen gue nih, oke jangan dibegal gitu. Kayak sekarang kan tuh lu aura farming gitu, aura tuh udah beda, aura penjahat gitu. Tapi kalau misalnya di komplek gitu, lu ngiterin komplek dikit ya bakal dikira kayak lagi monitoring ini mana nih rumah yang bagus buat dirampok. Anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan kita bakal ngomongin soal satu gambar yang lagi rame banget di Twitter, yang memperlihatkan ada kucing duduk di atas laptop, yang somehow menjadi medan perang orang-orang yang ada di sana. Karena gambar ini mungkin aja bisa menjadi bukti kecil kalau misalkan imajinasi manusia masih lebih baik dibandingin imajinasi AI. Waduh, seru nih. Kita bakal kembali lagi ngomongin soal AI. Gue jujur masih belum pernah bosen gitu ya ngomongin soal permasalahan AI ini. Setelah kemarin tuh kita bener-bener muak banget sama Ghiblifikasi gitu ya. Bahkan sampai sutradara One Piece Megumi Shitani pun berkomentar gitu. Tapi menurut gue bagus kalau misalnya kita diskusin soal diskurs dari AI ini. Kenapa? Karena kalau misalnya pada akhirnya gak ada pengawasan, gak ada monitoring gitu ya, perkembangan AI ini makin lama makin berbahaya banget anjir. Bahkan mungkin aja gitu ya, bisa dalam tahap gak sadar orang-orang kalau misalnya pekerjaan itu bisa digantiin. Baru aja kemarin waktu gue lagi live streaming, gue sempat nanya ke lu semua gitu yang kerja di bidang IT gitu atau ilmu komputer, jurusan-jurusan kayak komputer tuh masih relevan gak sih? Banyak di antara lu semua justru yang ngebalas gue kalau misalkan, Bang, lu tau gak sih orang-orang yang lulus di bidang tersebut sekarang udah pada mulai susah nyari kerja. Gue kaget dong. Soalnya gue tipe orang yang masih percaya kalau misalkan yang lulus di bidang IT itu gampang nyari kerja. Ternyata sekarang udah mulai sulit. Gue tanya kenapa, dijawab ya oversupply. Orang-orang banyak banget yang lulus di bidang tersebut, entah itu dari universitas, dari bootcamp gitu ya. Persaingan makin besar ya gak sih? Terus belum lagi fakta kalau misalkan lowongan pekerjaan makin sedikit. Perusahaan-perusahaan udah pada mulai nge-hold bakar duit untuk investment di teknologi katanya. Jadi ya udah faktanya bakal seperti ini, banyak banget yang pindah haluan, banyak banget yang switch karir gitu ya. Dan kalau misalnya dipikir-pikir masih ada beberapa bagian seksi ya paling itu di jurusan-jurusan kayak cyber security sama perkembangan dari AI. Secara tidak langsung AI pun bisa mempengaruhi jurusan induknya sendiri yang emang membuat AI tersebut gitu. Bahkan sekarang udah bisa ngoding sendiri, udah bisa ngecek codingan mana yang emang salah gitu ya, bagian mana yang bisa dipersimpel biar bisa lebih efisien codingannya gitu ya. Sebrutal itu sekarang. Tapi kalau misalnya lu semua nanya ke gue tanggapan gue kayak gimana, gue bakal beranggapan hal yang sama dengan apa yang diutarakan sama Om Dea Afrizal. Lu tau gak dia siapa? Dia YouTuber tutorial ngoding yang pernah gue ajak ngobrol gitu ya, sempat muncul juga di live streaming gue. Dia sekarang lagi happy banget nih buat drone racing. Tapi jujur katanya banyak banget orang-orang yang demen banget ngeliat video dia gitu. Soalnya simple banget ketika buat tutorial tentang gimana caranya buat bikin JavaScript dan lain-lain kayak gitu. Nah dia beranggapan soal permasalahan ini dengan bilang, daripada lu mengkhawatirkan pertarungan lu dengan AI, gimana kalau misalnya lu mengkhawatirkan pertarungan lu dengan manusia-manusia yang berbakat lainnya. Karena siapa tahu aja gitu ya, lu gak dapat kerjaan mungkin bukan karenanya ada AI gitu, tapi karena emang skill isu aja. Kayak gitu. Jadi berlatihlah dan berusaha untuk terus mengasah skill sampai pada akhirnya orang-orang notice skill lu dibandingin replika dari apa yang dibuat sama AI. Anjay, itu keren banget. Tapi tetap menurut gue tuh penting juga untuk kita melihat bagaimana proyeksi masa depan dan juga perkembangan zaman. Jangan sampai lu belajar sesuatu yang emang kagak relevan anjir, nanti malah buang-buang waktu dan juga buang-buang uang. Jadi semangat buat para tech bros dan juga tech sister subscriber gue ya, atau penikmat ngopi ini. Semoga bisa cepat dapat pekerjaan yang layak dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Kita bakal balik lagi ngomongin soal gambar ini. Kenapa pada akhirnya orang-orang Twitter pada ributin soal gambar kucing duduk di atas laptop ini? Basically ilustratornya bilang kalau misalkan gambar ini disubmit di lomba AI generative image dan menang.
Dan ini seakan-akan menjadi bukti kalau misalkan imajinasi manusia menang mutlak atas imajinasi dari perkembangan artificial intelligence. Nah, yang bikin menariknya di sini adalah lu kalau misalnya triple lens-nya banyak banget orang-orang yang ngamuk gara-gara dia justru ngegambar manual. Kayak misalkan yang udah gue lihat nih dari Rascal 0312, dia bilang how it feels to be a cheating scumbag. Sampai diamuk anjir. So you're cheated. Banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalnya dia curang gara-gara dia kagak nge-generate image dari AI gitu, tapi malah ngegambar sendiri. Ya gitu. Dia bahkan buat klarifikasi gitu ya di postingan yang selanjutnya dengan bilang, for the record, I'm not completely against AI. I think it was a massive potential in scientific research. We already been using it here for protein structure and genomic analysis, and it's been a powerful tool. Jadi perusahaan tempat dia bekerja itu justru juga menggunakan AI sebagai fitur yang sangat amat bermanfaat dan juga berguna untuk efisiensi produk yang emang mereka sedang buat, terutama produk saintifik gitu ya. Dari paragraf ini lu bisa tahu kalau misalkan yang buat gambarnya sebenarnya bukan full time illustrator tapi seorang researcher. Cuma dia juga menambahkan sebagai seniman dengan bilang kalau misalkan I also feel that it's important to remember that technology should be regarded as a tool to extend our own creativity. Dia bilang kalau misalkan dia juga ngerasa kalau misalkan penting banget untuk mengingat kalau misalkan teknologi itu harus dipergunakan sebagai tool, alat untuk memperluas kreativitas kita dan juga kapabilitas kita, bukan untuk menggantikan kita. Ini menarik banget. Dari postingan ini lu bisa tahu kalau misalkan gak semua artis itu menolak AI dengan membabi buta dengan alasan yang gak jelas kagak. Justru mereka tahu gitu kalau misalnya AI ini bisa mempermudah mereka. Cuman permasalahannya secara etika atau secara beberapa kasus gitu ya, ada sesuatu yang emang harus dipermasalahkan kayak gitu. Ya menurut gue itu fine-fine aja. Nah, yang lebih lucunya lagi ada di postingan ini dikasih tahu kalau misalkan lomba generative image yang dia ikutin sebenarnya cuma lucu-lucuan perusahaan doang. Bukan lomba yang hadiahnya sampai berjuta-juta dolar gitu, kagak. Jadi lombanya itu cuman kayak skala 17 Agustusan lah. Dia ikutin terus habis itu menang kan. Nah, waktu diumumin dia ngasih tahu kalau misalkan gua ngegambar nggak pakai AI tapi tangan manual. Gimana reaksi teman-temannya? Apakah ngamuk kayak di Twitter? Kagak. Teman-temannya bahkan fine-fine aja, seru-seruan aja. Terus ada dibalikin, makan bareng-bareng, kelar. The healthy work experience dan juga environment, anjir. Cuman masalahnya di-upload di Twitter. Twitter gampang banget kena gaslight, banyak banget orang-orang yang ke-trigger kalau misalnya ngomongin soal drama. Ya udahlah, jadi medan perang di sini. Ya kita geser dikit ya soal permasalahan AI ke negara kita. Jadi beberapa hari yang lalu Bang Raditya Dika itu ngundang salah satu kreator namanya Om Anjas Mardita ngejelasin tentang AI. Gue termasuk orang yang ngikutin video dan juga channelnya Om Anjas, soalnya gue orang yang pengen banget belajar color grading kan, dan sebelum dia terjun untuk ngepromosin AI, dia sering banget buat ngasih tutorial gimana caranya buat video yang bagus. Tapi dia akhir-akhir ini kena drama gara-gara diundang sama Om Radit terus itu ngomongin soal AI, dan banyak banget orang di Twitter itu ngerasa kalau misalnya dia sebenarnya nggak ngerti soal bagaimana permasalahan AI yang sedang digaungkan sama orang-orang. Cuy, gue dari masa depan. Jadi video yang tadi lu lihat itu gue buat di tanggal 21 April gitu ya. Sekarang tanggal 22 dan kebetulan gue nge-follow Instagramnya Bang Anjas. Dan Bang Anjas di rentan tanggal tersebut itu udah buat video klarifikasi tentang klip yang kita tonton bareng-bareng sebelumnya. Dibilang kalau misalkan podcast Raditya yang dihapus itu bukan karena Raditya Dika sendiri, tapi memang permintaan pribadi dari Bang Anjas Mardita. Plus dia juga ngejelasin tentang bagaimana konteks lebih detailnya mengenai artificial intelligence yang dia utarakan lewat podcastnya tersebut, dan kita bakal sama-sama lihat kayak gimana biar seenggaknya kita bisa lebih objektif lagi. Doi buat caption kenapa ini sulit dijawab, karena AI bukan hanya sesimpel generatif AI penghasil gambar. Use case AI sangat luas, kedua timing shooting berada tepat sebelum keviralan generatif AI kemarin, sementara publishnya setelah itu. Tapi pesan saya untuk kita semua harus beradaptasi masih sama apapun badainya. Maafkan saya Bang Raditya Dika sudah menjadi podcast terburuk abang. Kita bakal lihat bareng-bareng. Gue akan klarifikasi tentang satu potongan Pas banget, ini video yang kita ini yang kita tonton bareng-bareng. Untung aja loh. Untung aja di akhir video gue bilang loh kalau misalkan kita nggak bisa ngeliat full konteksnya karena udah dihapus, sayang banget gitu. podcast gue yang viral di Twitter. Soalnya nggak cuma dikomentarin di podcastnya, tapi juga udah sampai teror DM. Gue udah minta RD Production dengan sangat untuk men-take down videonya. Karena Ini sayang banget sih. gue khawatir komentar-komentar dari warga Twitter dengan foto anime yang sangat sopan itu menimbulkan domino effect. Sangat kebetulan pertanyaan pertama yang dikasih adalah tentang etika penggunaan AI. Podcastnya Nah, pas banget kan sama yang kita
sama yang gue jelasin tentang bagaimana concern dari anak-anak Twitter. Sebelum tren Studio Ghibli dan dipublish 7 hari setelah Studio Ghibli. Kalau ditanya caranya dapetin 3M dari generatif dan agentic AI, atau gimana caranya bikin aplikasi quality checking dengan menggunakan Next.js, gue akan jawab sedetail mungkin. Tapi kalau pertanyaan seputar etika, menurut gue itu bukan pertanyaan yang simple. Gue nggak bisa cuman jawab hasil AI nggak bisa dikomersialin, tapi kalau nggak dikomersialin nggak apa-apa, nggak bisa. Gue user sekaligus developer apps AI. Di dunia seni dan industri kreatif, penggunaannya pun nggak sesimpel cuman nge-generate gambar doang. Ada AI tertentu yang sifatnya enhancement. Misalnya penggunaan Ya, ini kita tahu. Gue udah kasih tau juga kan di video yang kemarin gue buat. rotoscoping, penggunaan motion capture. Bahkan bisa juga nih kita optimasi 3D rendering dengan menggunakan AI. Oh enggak, AI itu copilot bukan pilot. Buat Foley Artist, 11 Labs itu adalah final result. Tapi buat video maker itu enhancement. Seni ukir itu dipahat, bukan dicetak. Nih lihat, physical AI-nya Mahat Batu. Statement gua tadi itu kombinasiin sama berapa jenis seni yang ada. Artinya statement ini harus dibawa ke arah kemanusiaan dan hukum kan, seperti komentar-komentar ini. Stance gue masih sama, gue tidak akan mengafirmasi orang lain untuk terasa aman padahal sebenarnya mereka tertinggal. Karena kalian sekarang bukan melawan AI, tapi melawan orang yang menggunakan AI dan bergerak 10 kali lebih cepat dari kalian. Oke, ini video klarifikasinya. Menarik sih ya menurut gue, soalnya ya beliau menjelaskan kalau misalkan ini nggak sesimpel cuma generatif doang, tapi ada beberapa fitur-fitur yang ada di software-software apapun yang pernah lo pakai gitu yang justru sifatnya enhancing atau meningkatkan ya performa ataupun cara penggunaannya. Tapi ya balik lagi gitu untuk menjelaskan untuk menjelaskan apakah itu bermasalah secara etika mengenai generative image masih belum bisa dijawab, bahkan beliau bilang sulit kayak gitu. Nah, ada komentar yang menarik ini dari Bang Gema, adanya Bang Tara gitu ya. Salah satu YouTuber legend yang masuk YouTube Rewind, anjir. Yang sekarang sering banget live streaming. Dia berkomentar di video klarifikasinya Bang Anjas dengan bilang, AI itu hanyalah tools dan kebanyakan orang salah salahin orang yang menggunakan AI karena membuka jasa ini dan itu. Padahal itu masalah SDM-nya. Malah AI-nya yang disalahin, heran. Dan orang-orang marah soal data yang dicolong padahal AI masing-masing sudah punya regulasi. Contoh simpel Suno. Dulu Suno pas muncul emang liar banget. Sekarang udah ada regulasi dan hak cipta pada lagu-lagu. Sehingga kalau kita kopas lirik udah nggak bisa. Atau yang kemarin Gilby Style juga udah diupdate regulasinya dan sekarang udah nggak bisa. Terus masalah eksploitasi porno itu pun udah ada regulasinya dan siapapun yang menggunakan foto orang terus dibugilin itu udah bisa kena tuntut. Ibarat kayak deepfakes lah. Yang disalahin bukan toolsnya tapi emang SDM-nya aja yang dablek. Intinya mah jangan salahin toolsnya, tapi SDM-nya. Justru Mas Anjas, semua yang disampaikan bener kok. Cuman emang ini negara Indonesia butuh satu, yakni regulasi yang jelas terhadap AI. Sabar-sabar ya Mas Anjas, saya juga udah sampai doer jelasin untuk masalah ini. Tetap banyak yang tutup kuping. Biasa sih kalau ada sesuatu yang baru pasti begitu. People will hate what they don't understand. Anjay. Ini komentarnya menarik banget. Karena menurut gue, komentarnya Bang Gema itu kayak seakan-akan ngasih tahu warga Twitter, pendapatnya warga Twitter itu juga penting dalam perkembangan AI secara tidak langsung. Kenapa begitu? Coba kalau misalnya kita lihat example yang emang diutarakan sama Bang Gema. Beliau bilang Suno, katanya Suno itu muncul liar banget. Terus habis itu sekarang ada regulasinya. Ghibli awalnya itu liar, terus habis itu ada update regulasinya. Nah, rentan waktu dari yang awalnya fitur AI di deploy jadi problem, terus jadi ada update regulasinya, itu pasti secara tidak langsung dipengaruhi juga sama orang-orang Twitter yang berisik. Kalau misalkan ini regulasinya gimana, ini aturannya gimana, ini hak ciptanya gimana gitu loh. Jadi secara tidak langsung komentar ini malahan membenarkan kalau misalnya warga Twitter omongan-omongannya itu harusnya dipertimbangkan juga loh buat perkembangan AI gitu maksud gue. Bahkan solusinya itu percis banget dengan apa yang diinginkan sama warga Twitter. Regulasi yang jelas terhadap AI gitu. Jadi menurut gue menarik. Tapi kayak komentar ini seakan-akan kayak Bung Lone gitu. Ini membenarkan Bang Anjas dan juga membenarkan warga Twitter. Tapi kita bakal balik lagi ke dalam video utamanya. Ini video yang gue buat untuk ngasih tahu aja kalau misalnya Bang Anjas udah buat klarifikasi, biar kita seenggaknya bisa lebih objektif lagi. Sekali lagi sangat amat disayangkan kalau misalnya pada akhirnya podcast fullnya itu dihapus. Karena Bang Anjas sendiri bilang katanya ini dapat menyebabkan domino efek. Terus habis itu dari tanggal upload podcastnya yang kayaknya nggak banget. Soalnya kemarin-kemarin tuh orang-orang lagi pada mempermasalahkan soal Ghibli kan. Ghiblifikasi. Dan sekarang juga orang-orang lagi pada merayakan animasi Jumbo gitu ya. Yang udah jadi top 10 film Indonesia. Emang kalau misalnya dari bigger picture-nya emang tai sih. Cuman gini ya. Yang gue heranin adalah kalau misalnya pada akhirnya full podcastnya itu bisa menjelaskan lebih detail dan emang kagak salah gitu ya, kenapa harus dihapus kayak gitu aja sih. Tapi ya mungkin dari
klarifikasi Bang Anjas, lu udah bisa tahu gitu jawabannya kenapa. Oke. Kita bakal lanjut lagi ke video masa lalu. Let's go. Jadi seperti itu aja permasalahan AI pada kesempatan kali ini yang udah gue bahas di video ngopi. Mungkin dengan fakta kalau misalkan film Jumbo bisa menjadi salah satu film terlaris di Indonesia dengan jerih payah animator gitu ya. Plus abis itu kita bisa tahu kalau misalnya ada postingan kucing di atas laptop ini yang likes-nya lebih banyak dibanding orang-orang yang biasa nge-generate image menggunakan AI. Bisa kita simpulkan kalau misalnya seperti manusia nggak kalah-kalah banget gitu. Cuman ya butuh faith aja, butuh perjuangan yang ekstra untuk seenggaknya membuktikan kalau misalkan ya kita seenggaknya bisa lebih kreatif, lebih berhasil loh dibandingin sesuatu yang dibuat sama mesin kayak gitu. Balik lagi, gue bukan tipikal orang yang sangat amat penolak AI. Gue adalah orang yang menggunakan software Adobe, di mana Adobe tersebut banyak banget fitur-fiturnya yang emang diimprovisasi menggunakan artificial intelligence gitu ya, rotoscoping, masking, terus tracking dan lain-lain. Gue rasa safe kalau misalkan gue bilang kalau misalkan AI itu akan lebih baik kalau misalkan tetap dijadikan alat untuk menunjang pekerjaan kita, bukan menjadi sesuatu yang justru malahan menggantikan kita. Oke. Tapi gue sempat mikir loh, kira-kira pemerintah berani nggak ya buat AI soal gambar-gambar yang mirip sama film Jumbo? Mereka kan demen banget tuh bikin gambar-gambar Disney gitu. Kalau bisa buat kayak Jumbo gimana ya anjing? Ngeri banget tuh pasti drama. Semoga enggak lah ya, semoga sadar gitu kalau misalkan ada orang-orang yang udah jerih payah 5 tahun gitu buat film sampai selaris ini men. Itu aja mungkin topik kopi pada kesempatan kayak ini. Gimana tanggapan kalian? Gue tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Itu aja dari gue, sekian. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sekian dari gue, sampai jumpa.